Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat datang kembali teman-teman sahabat-sahabati pemirsa sekalian di program Fakultas Tercinta Kita FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Oke, jadi di momen Ramadan yang suci ini kita ditemani dengan salah satu narasumber yang luar biasa dari FTIK tentunya, yang mana kita di sini akan membahas terkait hakikat manusia. Nah, tentu di bulan Ramadan banyak sekali tipe-tipe orang ataupun manusia yang mempunyai ciri khas ataupun kebiasaan dalam menjalankan ibadah yang sudah ditentukan oleh Sang Ilahi. Ada yang taat, namun ada yang dengan gampangnya melalaikan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, lebih detail mengenai hakikat manusia, kita akan menggali lebih dalam lagi bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau Bapak Abu Darin. Ya. Assalamualaikum Pak Abu Darin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wasiat Mas Salman Al-Wafa ya. Ya, Mas Salman dari prodi apa? Saya dari prodi Tadris Bahasa Inggris, Pak. Tadris Bahasa Inggris ya. Tadris Bahasa Inggris keren-keren gitu ya. Iya. Oke. Jadi pada momen yang sangat spesial ini di bulan Ramadan, tentu manusia itu diharapkan bisa meningkatkan amal kebaikan ya. Kenapa? Karena tuntutan di amal Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman yang menyatakan di sana surat Al-Dariyat kalimat 6 bahwa bunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah yang dituntut oleh Allah adalah melaksanakan ibadah di bulan puasa. Karena dalam surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa yang namanya puasa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim ya. Sana dikatakan bahwa yang namanya puasa ya, di situ dikatakan sebagai satu bentuk penahanan diri ya, penahanan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini manusia harus bisa betul-betul mengekang, atau kalau bahasa Jawa ya ngeker begitu ya, ngeker agar juga tidak batal puasanya. Bagaimanapun juga puasa itu melatih diri untuk bersabar, melatih diri untuk selalu melaksanakan pemaafan ya. Dan melatih diri dari perbuatan yang keji untuk dihindari. Maka dari itu seyogyanya seorang muslim itu harus melaksanakan puasa, karena puasa merupakan bagian daripada rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam berapa, Mas? Ada. Rukun Islam berapa? Rukun Islam yang ketiga. Yang Tiga. Yang ketiga, gitu ya. Jadi yang ketiga apa yang keempat? Ada yang bilang tiga, ada yang empat, Pak. Nah, Mungkin empat ya, Pak? mungkin empat. Ya. Jadi di situ yang namanya puasa menjadi satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Sehingga karena itu menjadi rukun, maka seorang muslim wajib berpuasa. Di dalam melaksanakan puasa itu tentu banyak rintangan dan godaan. Rintangan dan godaan terutama bagi anak-anak muda misalnya. Ya, bagi anak muda itu harus bisa menahan diri dari pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan, tetapi sangat membanggakan dalam hati. Menyenangkan di sini artinya apa?
bahwa puasa itu harus bisa menahan dari pandangan yang diharamkan. Misalnya apa? Yang melihat auratnya lawan jenis, itu kan ditahan ketika pada bulan puasa. Kenapa? Karena kalau nanti kita terbawa sana, maka bisa batal puasa kita. Kan rugi kalau batal puasa kita, ya. Seharian penuh kita berpuasa, harapannya nanti menjadikan kita mendapatkan ridho yang akan diterima puasa kita. Akan tetapi kalau kemudian puasa kita nggak bisa dijaga dari pandangan-pandangan yang diharamkan tadi, tentu puasa kita menjadi sia-sia. Nah, kira-kira Mas Salman pernah nggak melakukan seperti itu? Ada pandangan-pandangan yang kira-kira bisa membatalkan puasa. Pernah belum? Ya, mungkin itu saya pernah, ya sebagai manusia biasa ya Pak, mungkin pernah sekali dua kali melakukan tanpa disengaja Pak. Apalagi ketika memang, khususnya ketika belum masuk UIN, seperti UIN Saizu, di mana kita memang dibina secara akhlak maupun perilaku. Khususnya di bulan puasa ini kan kita akan ada pembinaan, ada juga penyampaian-penyampaian terkait bagaimana sebagai muslim kita harus melaksanakan ibadah-ibadah ritual keagamaan yang memang sudah dianjurkan oleh agama, gitu Pak. Dan alhamdulillah mungkin untuk saat ini, karena sebagai mahasiswa UIN khususnya, saya rasa insya Allah saya terjaga dari pandangan-pandangan seperti itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya menjadi mahasiswa UIN, ternyata bisa menambah gitu ya, menambah ketakutan kita. Ketakutan dalam arti ini adalah ketakutan kita kepada Allah, ya. Kenapa? Karena tadi memang secara teoritik gitu ya, secara teori tentu itu menjadi sebuah hal yang harus dihindari. Kemudian secara hakikat memang itu tidak diperkenankan oleh agama, kira-kira begitu. Nah, di dalam berpuasa itu tentu manusia tadi di samping menjaga dari hal-hal yang tadi seperti itu, kemudian di situ ada kita juga harus bisa menahan diri dari hal-hal yang lainnya, misalnya kayak makan, kayak minum. Walaupun kemudian makan dan minum itu di selain bulan Ramadan mungkin diperbolehkan, ya. Tetapi ketika di bulan Ramadan, bagi kita yang tidak berhalangan, maka wajib untuk tidak makan, ya, atau tidak minum. Kenapa? Karena makan dan minum itu merupakan salah satu hal yang harus ditahan, gitu ya, karena nanti akan membatalkan puasa kita. Jadi disitulah sebetulnya manusia itu nanti dengan banyak berpuasa itu bisa menahan diri dari segala hal yang menjadikan manusia bertindak tidak baik, ya, akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik, sebetulnya itu. Maka ada salah satu fatwa dari para ulama, ya, bahkan hadis pun menyatakan kalau kemudian kita sudah cukup umur, ya, kita kepingin banget, ya, menikah, tetapi kemudian kita belum kuasa untuk menafkahi, maka hadis Rasul tadi menganjurkan agar kita berpuasa. Dengan berpuasa itu akan menjaga dari pandangan yang dilarang oleh agama. Ini dari sisi hakikat tadi kita berpuasa itu. Nah, walaupun salah satu sisi yang lain sebetulnya tujuan manusia berpuasa sebetulnya dalam rangka untuk membersihkan jiwa, ya, membersihkan jiwa. Jadi jiwa kita itu akan dibersihkan dengan adanya puasa. Karena bagaimanapun dengan berpuasa itu kita akan bisa timbul satu sifat-sifat kemanusiaan yang lebih baik lagi. Karena tujuan berpuasa agar supaya kita ini, manusia ini, mencapai derajat ketakwaan, ya. Jadi sebetulnya puasa itu tujuan utamanya agar supaya kita meraih ketakwaan, sehingga salah satu indikator ketika kita tidak berpuasa dari tanda-tanda kita
tidak bertapa. Ya, kira-kira itu dari sisi hakikat puasa sebetulnya. Sedangkan manusia sendiri, kalau kita sampaikan tadi, memang manusia itu ada dua aspek gitu ya. Ada aspek jasmaniah dan aspek lahiriah. Ada jasmani, ada rohaniah. Ya, ada jasmaniah, ada rohaniah. Aspek jasmaninya tentu semuanya akan digerakkan oleh hal-hal yang bersifat jasmani seperti makanan, minuman, dan seterusnya. Itu sifat jasmani akan terlihat dari situ. Kemudian kalau itu aspek rohaninya tentu berkaitan dengan jiwa manusia. Dua komponen ini itu harus selalu mendukung. Ketika salah satu tidak ada, misalnya sudah tidak ada lagi yang namanya jasad, maka manusia dianggap sebagai orang yang meninggal, gitu ya. Jasad itu nggak ada, kan seperti aku, ya gitu ya. Kalau kemudian ada jasadnya ada, tapi rohnya nggak ada, kan sama dengan maka manusia sebetulnya terdiri dari dua hakikat, ada jasmani, ada yang dua-duanya saling bersinergi satu sama yang lain, sehingga nanti akan menjadi manusia yang seutuhnya. Dan disampaikan bahwa tugas manusia adalah untuk beribadah, gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Maka ketika kita hidup di dunia, ya banyak-banyaklah beribadah. Dan hakikat manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun kondisi kita, ibadah tidak boleh kita tinggalkan. Ya, salah satunya tadi berkaitan dengan masalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi saya kira itu ya Mas Salman, berkaitan dengan hakikat manusia secara global gitu ya, secara tidak secara terperinci gitu ya, secara global. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang kita kupas hakikat manusia secara rinci. Kira-kira itu ya Mas Salman. Ya. Ya. Oke. Seperti itu teman-teman, terkait pembahasan hakikat manusia dan hakikat bulan suci Ramadan. Dan mungkin dari teman-teman masih ada sedikit yang mengganjal mungkin Pak. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya manusia itu al-insanu mahal khotow wa nisyan. Terkadang kita lupa bahwasanya manusia itu terdiri dari aspek rohania dan aspek jasmania. Terkadang kita lupa bahwasanya setelah kehidupan di alam dunia ini, kita akan melanjutkan kehidupan di alam akhirat nanti. Nah, mungkin dari Pak Abu tadi sendiri ada tips dan trik bagaimana sih supaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi manusia itu saat ini memang menempati, yang masih hidup di dunia ini berarti masuk dalam alam yang kedua. Sebelumnya alam di kandungan itu ya. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita masuk dalam alam kubur atau alam barzah. Nah, alam barzah merupakan pintu gerbang untuk menuju pada alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam yang kekal. Maka dari itu, di dunia ini gunakan ya untuk menanam sebesar-besarnya, karena dikatakan di sana bahwa dunia masratul akhirah. Dunia itu adalah tempat bertanam untuk kehidupan di akhirat. Termasuk juga di dalam bulan puasa ini banyak sekali yang bisa kita lakukan berkaitan dengan menanam kebaikan-kebaikan ya untuk kehidupan akhirat. Di dalam puasa ini tentu tidak hanya puasa saja ya yang dituntut atau yang diajarkan oleh para ulama ya. Di samping nanti kita berpuasa wajib tadi, ada nanti misalnya sholat sunnah ya, dalam adalah sunat taraweh, ada sholat taraweh, bahkan nanti baca Quran
ya tadarus gitu ya. Kemudian juga di sana juga ada nanti satu kebaikan lagi, yaitu banyak melakukan sodakoh atau sedekah. Ya, dari situ merupakan hal-hal yang bisa untuk dilakukan oleh seorang manusia agar supaya bisa mendapatkan amal-amal kebaikan yang nanti akan bisa dibawa kepada alam akhirat. Jadi begitu Mas. Ya. Jadi sepertilah kira-kira agar supaya kehidupan di akhirat nanti bisa temukan kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita menginginkan kehidupan dunia, maka kita juga harus belajar ilmu dunia. Kalau kita pengen kehidupan akhirat bahagia, juga kita harus belajar terkait dengan ilmunya akhirat. Ya, di dalam bulan puasa ini sebuah kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu, ya terutama kajian-kajian keagamaan nanti perlu ditambah lagi. Ya, kemudian juga di dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak melakukan sodakoh, ya. Lebih-lebih nanti ada namanya sodakoh wajib, ya sodakoh wajib atau zakat. Itu yang paling penting yang diperhatikan oleh kita selaku manusia. Kenapa? Karena zakat juga termasuk bagian dari rukun iman. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan antara zakat dengan puasa tadi, karena salah satu bentuk daripada melaksanakan namanya ibadah, gitu ya. Saya kira itu Mas Salman ya. Oke. Ya, seperti itu pemirsa-pemirsa sekalian terkait hakikat puasa dan juga bulan suci Ramadan. Tadi kita juga sempat sempat dijelaskan tips and trik kunci bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu kami mengajak teman-teman khususnya mahasiswa UIN Saizu, mari kita berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, meningkatkan ibadah kita di bulan yang suci ini untuk meraih ridho ilahi. Mungkin itu saja dari kami yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Abu Darin. Sama-sama Mas Salman. Ya, mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan di siar-siar berikutnya. Tetap di program kami FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.